Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca, berdasarkan buku Sang Penguasa The Prince karangan Niccolo Machiavelli. Topik bagian ke-21, bagaimana seorang raja harus bertindak untuk tetap disegani rakyat. Di antara kekuasaan dan kehormatan. Dalam sejarah manusia, kekuasaan selalu menjadi panggung besar yang sama. Seseorang berdiri di tengahnya, disorot cahaya, disaksikan banyak mata, dan dinilai dari setiap gerak tubuhnya. Namun, bagi seorang raja atau siapapun yang memegang kekuasaan, sorotan itu bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah ujian hidup, ujian yang menanyakan apakah rakyat menghormati karena cinta atau tunduk karena takut. Machiavelli, sang penulis yang tajam dan sering disalahpahami, memahami dilema itu dengan jernih. Dalam bab ini, ia menulis bukan untuk menyenangkan hati para penguasa, tapi untuk membuka mata mereka dan mata kita semua bahwa kekuasaan hanya bisa bertahan jika sang pemimpin tahu cara disegani tanpa kehilangan kendali dan dicintai tanpa menjadi lemah. Inilah pelajaran tentang seni memerintah, bukan sekadar menguasai, tapi menata wibawa, menjaga jarak yang tepat antara ketegasan dan kemurahan hati, antara kekuatan dan kearifan. Bagian I, Wibawa Sang Raja. Machiavelli membuka bab ini dengan satu pesan sederhana namun dalam. Tidak ada hal yang lebih memuliakan seorang penguasa selain kemampuan pribadinya dalam memimpin, berperang, dan mengambil keputusan besar. Ia mencontohkan Ferdinand dari Aragon, Raja Spanyol. Seorang penguasa yang pada awalnya tak lebih dari raja kecil dan lemah, namun kemudian menjelma menjadi tokoh besar yang disegani di seluruh dunia Kristen. Bagaimana caranya? Bukan dengan kekayaan, bukan pula karena nasib. Ferdinand membangun namanya lewat tindakan, melalui perang, keberanian, dan politik yang cerdas. Ia menaklukkan Granada, mengusir kaum Moor, dan menancapkan panji Kristen di tanah yang dulu dianggap tak bisa ditundukkan. Tapi Machiavelli tak memuji perang itu karena darahnya, ia memujinya karena tujuannya. Perang, dalam tangan Ferdinand, bukan sekadar penaklukan, tapi sebuah alat untuk menyatukan dan menegaskan otoritas. Ferdinand mengerti satu hal penting yang diulang Machiavelli berkali-kali. Rakyat lebih mudah menghormati pemimpin yang bertindak daripada pemimpin yang hanya berbicara. Dan disinilah letak rahasianya, seorang pemimpin besar tidak sekadar hidup dalam opini, tetapi menciptakan opini itu dengan tindakannya sendiri. Bagian 2, Politik, Teater, dan Imajinasi Kekuasaan. Namun Machiavelli tidak berhenti pada peperangan. Ia melihat politik sebagai panggung yang lebih luas, panggung yang memerlukan permainan peran. Seorang raja, katanya, harus mampu membuat tindakannya menjadi buah bibir rakyat. Jika seseorang berbuat besar, entah dalam kebaikan atau keburukan, maka sang raja harus turun tangan, memberi penghargaan atau memberi hukuman dengan cara yang mencolok. Karena rakyat, dalam pandangan Machiavelli, belajar bukan dari kata-kata, melainkan dari tanda-tanda. Maka, setiap tindakan penguasa harus memiliki makna ganda. Pertama, untuk menata keteraturan. Kedua, untuk membangun aura keagungan. Dan disinilah Machiavelli berbicara seperti seorang sutradara. Seorang raja yang ingin disegani, harus tahu kapan ia harus tampak keras, dan kapan ia harus tampak lembut. Karena citra kebijaksanaan seringkali lebih kuat dari kebijaksanaan itu sendiri. Bagian 3, tentang keberpihakan dan keberanian memilih. Satu pelajaran paling menarik dari bab ini adalah tentang sikap tegas. Machiavelli memperingatkan bahwa penguasa yang mencoba bersikap netral di antara dua kekuatan besar justru akan hancur. Ia menulis bahwa dalam setiap konflik antara dua pihak, seorang pemimpin harus berani memihak secara terbuka. Karena ketidakpastian hanya akan menimbulkan kecurigaan dari kedua sisi. Jika engkau berdiri di tengah, engkau tidak akan dipercaya oleh siapapun. Yang kalah akan menuduhmu berkhianat, yang menang akan menganggapmu pengecut. Ia memberi contoh sejarah ketika Antiochus datang ke Yunani untuk melawan bangsa Romawi. Para Aetoli mengajak bangsa Achaea agar tetap netral. Tapi duta Romawi menjawab dengan tajam, "Tidak ada yang lebih berbahaya daripada berdiri di tengah perang. Siapa yang netral,
akan kehilangan kehormatan dan menjadi rampasan bagi yang menang. Dari kisah itu, Machiavelli menyimpulkan bahwa keberanian memilih lebih bernilai daripada ilusi keamanan. Pemimpin yang sejati tidak bersembunyi di balik diplomasi, tetapi mengambil risiko yang ia yakini benar. Karena dalam dunia kekuasaan, keraguan adalah bentuk lain dari kekalahan. Bagian 4, bahaya sekutu yang lebih kuat. Namun, keberpihakan pun harus bijak. Machiavelli memperingatkan agar seorang raja tidak bersekutu dengan pihak yang jauh lebih kuat darinya, kecuali jika ia benar-benar terpaksa. Karena jika perang dimenangkan, kemenangan itu bukan milikmu, melainkan milik sekutumu. Dan engkau hanya akan menjadi bayang-bayang dari kekuatan yang lebih besar. Ia menyinggung kisah orang-orang Venesia yang bersekutu dengan Prancis melawan Milan, tapi akhirnya kehilangan kedaulatan mereka sendiri. Sebuah persekutuan yang tampak cerdas di awal, tapi berakhir menjadi jerat halus. Pesan ini terasa sangat modern. Dalam politik, bisnis, bahkan hubungan sosial, seringkali kita tergoda berlindung di bawah sayap yang lebih besar, lupa bahwa perlindungan selalu datang dengan harga. Dan harga itu, bagi seorang pemimpin, adalah kemerdekaannya sendiri. Bagian V, tentang seni menata rakyat. Di bagian akhir, Machiavelli berbicara tentang sisi yang lebih manusiawi, hubungan antara raja dan rakyatnya. Seorang pemimpin, katanya, harus menjadi pelindung, bukan pemangsa. Ia harus membuat rakyat merasa aman untuk bekerja, berdagang, dan memperkaya diri tanpa takut akan dirampas oleh negara. Karena rasa aman adalah fondasi dari kesetiaan. Ia juga mendorong raja untuk menghargai para seniman, pekerja, dan orang-orang berbakat. Karena keagungan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari kecerdasan dan kreativitas rakyatnya. Dan pada waktu-waktu tertentu, seorang raja bahkan disarankan untuk menyelenggarakan pesta dan tontonan bagi rakyatnya, bukan sekadar hiburan, tetapi simbol perhatian dan kedekatan. Namun Machiavelli menambahkan satu kalimat penyeimbang yang tajam. Dalam semua kemurahan hati itu, seorang raja tidak boleh menodai martabatnya. Kebaikan, baginya, tidak boleh membuat pemimpin kehilangan wibawa. Karena jika jarak antara raja dan rakyat hilang sepenuhnya, maka lenyap pula rasa hormat yang membuat kekuasaan bertahan. Penutup tentang seni menjadi disegani. Machiavelli menulis The Prince bukan untuk melahirkan tiran, tetapi untuk menyelamatkan pemimpin dari kebodohan moral dan kelambanan politik. Ia tahu, kekuasaan adalah medan yang licin, terlalu keras, engkau akan dibenci. Terlalu lembut, engkau akan diremehkan. Kekuatan sejati, katanya, terletak pada kemampuan mengatur keseimbangan antara ketegasan dan keadilan, antara rasa takut dan rasa kagum. Dan keseimbangan itu bukan sekadar strategi politik, ia adalah seni hidup. Hari ini, meski dunia tidak lagi dikuasai oleh raja dan istana, pelajaran Machiavelli tetap bergema. Karena setiap pemimpin, dimanapun ia berada, masih dihadapkan pada dilema yang sama. Bagaimana tetap disegani, tanpa kehilangan sisi kemanusiaan? Bagaimana memimpin dengan tangan yang kuat, tapi hati yang bijak? Jawabannya, mungkin ada di antara kalimat tua Machiavelli, bahwa pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa besar ia ditakuti, melainkan dari seberapa lama wibawanya dikenang setelah ia tiada. Bersambung ke 22. Para Menteri Raja.